Shalom, selamat datang. Selamat beribadah di GMI Jakarta Pusat. Dan selamat bergabung bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming atau online dimanapun berada. Mari kita bersama-sama memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah kita. Nafiri GMI Jakarta Pusat, Minggu 4 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Hamba Tuhan dan Majelis GMI Jakarta Pusat mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang secara live streaming atau online. Minggu ini adalah minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Tema minggu ini adalah Allah ingin kita bertumbuh dengan pengkhotbah Pendeta Sumardi. Bagi jemaat yang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming atau online, maka persembahan baik persembahan syukur, diakonia sosial, misi, maupun persepuluhan bisa kita transfer ke BRI nomor 0968 01 013 287 534 BRI Johar Baru atas nama Gereja Metodis Indonesia Jemaat Jakarta Pusat. Supaya semua persembahan jemaat melalui transfer dapat dinafirkan pada hari Minggu, maka jemaat diharapkan mentransfer dan menginformasikannya kepada bendahara atau staf gereja paling lambat hari Jumat setiap minggunya. Rangkaian kegiatan GMI Jakarta Pusat dalam satu minggu ini adalah sebagai berikut. Hari ini, Minggu 4 Juli 2021, akan diadakan katekisasi CD pukul 13.00 via Zoom dengan pengajar GI Daniel L. Tobing. Bimbingan pranikah pukul 16.00 via Zoom dengan pengajar Pendeta Sumardi. GMI Jakarta Pusat dan Huda Ministry bekerjasama dengan Gereja Jemaat Petrus akan mengadakan pelayanan virtual di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada hari Senin 5 Juli 2021 pukul 13.30 WIB melalui Zoom atau online. Pengkhotbah Pendeta Dedi Ritonga. Tema bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Efesus 4 ayat 15-16. Jadwal sel grup GMI Jakarta Pusat secara online via Zoom hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19 WIB adalah sel grup Rawamangun Pulau Mas, hamba Tuhan pendamping Pendeta Evi HL Harefa, sel grup Duren Sawit Uki Cawang Ali, hamba Tuhan pendamping GI Daniel L. Tobing. Untuk lebih mengobarkan semangat gemas, GMI Jakarta Pusat akan mengadakan pembekalan tentang seri pemahaman Alkitab pada hari Kamis 8 Juli 2021 pukul 19.00 WIB secara online via Zoom dengan topik memahami kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Seluruh jemaat GMI Jakarta Pusat diundang untuk mengikuti kelas teologi jemaat pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 19.00 WIB melalui Zoom atau online. Seri pembahasan Teologia Wesley bagian ke-11, Kedatangan Kristus kedua kali. Kelas teologi jemaat ini diadakan setiap bulan sekali pada hari Jumat minggu kedua. Bagi kaum wanita, diundang untuk bergabung dalam Zoom meeting khusus PWMI Jakarta Pusat pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 19.00 WIB. Bagi seluruh kaum muda, diundang untuk bergabung dalam persekutuan P3MI Jakarta Pusat pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 19.00 WIB secara online via Zoom. Mari, seluruh jemaat GMI Jakarta Pusat, kita semua terus semangat dalam menjalankan Gemas, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Kita membaca Alkitab 4 pasal setiap hari, sehingga dalam tahun 2021 ini, kita bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Mari
Mari kita saling memotivasi dan memberkati dengan men-sharingkan ayat favorit, kesan, atau kesadaran yang didapat dalam pembacaan setiap hari melalui grup WA yang ada. Salam Gemas! Marilah kita semua terus setia dalam doa malam bersama keluarga masing-masing setiap malam, Senin sampai dengan Sabtu, pukul 21.00 di rumah masing-masing, agar setiap jemaat langsung bisa menerima video ibadah live streaming atau online dan video kegiatan-kegiatan GMI Jakarta Pusat lainnya yang diupload ke YouTube. Maka diharapkan seluruh jemaat untuk mensubscribe channel YouTube GMI Jakarta Pusat. Demikianlah Nafiri GMI Jakarta Pusat minggu ini. Untuk informasi Nafiri selengkapnya bisa dibaca dalam Nafiri kita minggu ini yang sudah dibagikan baik hard copy maupun soft copy melalui WA Group. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati kita semua. Immanuel. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun berada. Kita akan mengikuti ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 4 Juli 2021. Kiranya jemaat semua yang ada di rumah mengikuti live streaming ini semakin dikuatkan dan semakin semangat untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan menolong kita. Baik jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita datang kepada Tuhan untuk menghampiri tahtanya. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah memberkati setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita selalu katakan, Tuhan itu baik dan teramat baik buat kita. Mari kita saat teduh, kita mulai. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Dari nyanyian Rohani Metodis nomor 4 ayat 1, 2, dan 4, Aku memuji Kalik-Mu. Dan bila nafasku lenyap,
Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri berdoa di hadapan Tuhan, memohon kepada Bapa di sorga, agar diberikan ketulusan hati dan pikiran ketika kita datang menyembah Dia. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas segala penyertaan Tuhan buat kehidupan kami di pagi yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, bahkan memelihara hidup kami ya Tuhan, dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Engkau sungguh amat baik Tuhan buat kehidupan kami. Sudah akan berikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk kami mau beribadah bersama-sama seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Walaupun kami cara live streaming Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan, lewat lawatan segala apa yang dilakukan oleh kami semua yang menjalani untuk ibadah hari ini Tuhan. Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, Tuhan selalu memberikan kami semangat dalam menjalani setiap kehidupan kami, khususnya iman kami kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan yang baik ini yang boleh kami rasakan. Boleh kami selalu terus senantiasa mengandalkan Engkau Bapa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan Kau tahu Bapa yang baik, kami boleh merasakan Tuhan, ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Tapi kami yakin percaya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Khususnya kami hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami memuji Tuhan, kami mau melawat Tuhan untuk lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Tuhan. Biarlah firman-Mu juga Tuhan, yang boleh meneguhkan kami, menuntun kami Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, untuk kesempatan yang pagi ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan memberkati kami, Tuhan melawat hidup kami, dalam segala apa yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan telah menggerakkan kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, marilah kita menghampiri hadirat Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau dalam kami, tapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan cara bersaut-sautan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 2-5. Saya membaca ayat yang kedua, jemaat membaca ayat ketiga dan seterusnya. Dan pada ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin.
sebagaimana dilakukan oleh seluruh umat Kristiani di segala tempat dan sepanjang abad. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Sumardi. Mari kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian Rohani Metodis nomor 94, ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat yang ketiga, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Roh Kudus tetap teguh. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Roh Kudus, karena pimpinan-Mu lah kami bisa akan tetap teguh dalam berbagai situasi, kondisi kehidupan. Terlebih saat-saat ini kami menghadapi krisis yang berkepanjangan, yang mengkhawatirkan, menakutkan, karena bukan saja merusak berbagai hal yang lain, tetapi mengancam keselamatan hidup kami. Roh Kudus, biarkan Engkau yang terus memampukan kami untuk kami boleh menapaki, menjalani situasi yang berat ini dengan tetap berpegang kepadamu. Biarkan Engkau juga terus mengingatkan kami, meneguhkan kami akan setiap kebenaran-Mu, termasuk melalui firman-Mu. Hari ini dimanapun kami berada, kami rindu diteguhkan, dikuatkan, ditegur, diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup, dan kami percaya Engkau menjawab kami, menyapa kami sesuai dengan kondisi kami masing-masing. Kami dalam situasi ini, kami bersuka cita karena kami ingin mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari semua orang percaya katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita kembali kepada awal pandemi ini yang mengharuskan kita semuanya beribadah dari rumah kita masing-masing. Maka beberapa hari yang lalu Jumat ya kita share tentang bagaimana gereja kita ditutup untuk sementara. Sampai nanti kita akan informasikan kembali kapan kita bisa datang ke gereja. Kita bersyukur saudara karena Allah kita Allah yang tidak dibatasi oleh ruangan kecil gereja ini. Allah kita Allah yang tidak hanya hadir di tempat ini, tapi Allah boleh hadir dimanapun Bapak Ibu ada. Dan kita terus bersyukur karena kemajuan teknologi memungkinkan saya dan saudara bisa bersama-sama ibadah sekalipun kita tidak hadir dalam ruangan yang sama. Saudara, kita sudah 1 tahun 4 bulan ya, karena ini sudah masuk bulan ke-7. Ada yang sama sekali selama 1 tahun 4 bulan kita nggak pernah ketemu. Saudara, kadang saya berpikir ya nanti kalau kita semua pandemi sudah selesai dan kita ketemu, pasti ada banyak hal yang baru. Anak-anak yang sekolah minggu yang tadinya kecil, kita jumpa sudah besar. Yang remaja sudah makin dewasa ya. Bahkan ada keluarga-keluarga yang dulunya 1 atau 2 anaknya tambah sekarang. Wah, nanti akan tidak kenal, ini siapa? Ya pasti akan ada banyak perubahan, bahkan ya yang dulu ramping jadi rampung selama pandemi ini. Ya, atau sebaliknya lah ya, ada yang dulu mungkin rampung sekarang ramping, ada macam-macam. Yang saya mau katakan ada banyak perubahan. Karena memang selama pandemi ini begitu banyak saudara dinamika yang harus saya dan saudara alami. Saudara, hari ini atau selama 1 bulan ini kita akan berbicara tentang bertumbuh. Dan minggu pertama ini saya ingin mengajak kita semua melihat satu kebenaran bahwa Allah ingin saya dan saudara bertumbuh. Saya percaya setiap kita ingin ya anaknya, usahanya atau apa saja bertumbuh. Jadi Allah juga menghendaki kita bertumbuh.
Saudara, saya ketika mempersiapkan bahan ini, saya diingatkan akan satu kalimat yang menurut saya sangat mengerikan juga ternyata ya. Jika Anda sedang tidak bertumbuh, itu artinya Anda sedang mati. Karena memang sebenarnya salah satu ciri makhluk hidup itu bertumbuh. Salah satu ciri makhluk hidup itu bertumbuh. Apakah pertumbuhan itu diartikan dari kecil ke besar? Dari yang tidak sempurna menjadi sempurna? Dari yang sedikit menjadi banyak berarti berkembang biak? Tapi bertumbuh adalah salah satu ciri makhluk hidup atau ciri kehidupan. Itu makanya power statement ini mengatakan kalau Anda sedang tidak bertumbuh berarti Anda dan saya sedang mati. Saudara, saya sengaja pilih gambar ketika menuliskan judul Allah ingin bertumbuh, itu gambar bunga yang bertumbuh di tengah-tengah jalan yang berbatu. Saya sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada kita dalam situasi krisis, dalam situasi pandemi ini pun atau dalam situasi apapun tidak ada alasan untuk saya dan saudara tidak bertumbuh. Saya menggambarkannya di tengah-tengah jalan yang terjal, yang keras itu, berbatu itu muncul satu bunga. Bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, berbunga. Bukan hanya berbunga, tapi indah dilihat. Dan itu juga yang saya rindukan terjadi dalam kehidupan saya dan termasuk dalam kehidupan kita semua. Bertumbuh di dalam situasi yang sulit. Bertumbuh dalam situasi yang krisis. Nah, tapi saudara, satu fakta yang mengagetkan kita, yang harus kita sadari adalah ternyata ada banyak jutaan orang Kristen yang secara usia bertambah tua tetapi tidak pernah bertumbuh. Sudah perhatikan baik. Kalau saya dan saudara sedang tidak bertumbuh berarti saya dan saudara sedang mati. Tapi fakta yang mengerikan ada banyak atau jutaan orang Kristen yang dari sisi usia lamanya dia Kristen semakin tua, semakin lama maksud saya, tetapi tidak pernah mengalami pertumbuhan. Saudara, tahun ini kita mengangkat tema tahunan kita, membangun tubuh Kristus dengan berbagai karunia. Salah satu sasaran yang ingin kita capai adalah bagaimana saya dan saudara mengalami pertumbuhan iman melalui berbagai hal tentunya yang saudara dan saya kerjakan sendiri ataupun yang gereja secara institusi fasilitasi. Saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Saya hari ini akan kembali mengambil dari kitab surat Efesus ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Hanya saya tidak akan mengupas secara detail ayat demi ayat, saya hanya akan memfokuskan tentang bagaimana atau apa yang Allah inginkan tentang pertumbuhan kita. Mari kita membaca dari Efesus pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan 15. Bapak Ibu boleh mengikuti, membuka Alkitabnya. Adik-adik juga tandai, kemudian ikuti yang kita baca bersama ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia, ini Tuhan Yesus maksudnya, yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bagian yang ke B itu kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14, saudara, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, ketika kita berbicara tentang Efesus ini, saya ingatkan kepada kita, ini kali yang ketiga, bahwa Efesus ini menjelaskan bagian yang pertama itu tentang bagaimana orang diselamatkan. Itu karena anugerah yang diberikan kepada kita oleh pengorbanan Kristus. Dan saya, saudara, perlu meresponnya dengan iman. Pasal 1 sampai 3. Tetapi saudara, kalau saudara memperhatikan mulai yang kita baca hari ini, pasal yang ke-4 sampai yang ke-6, saya jelaskan bahwa ini bercerita tentang bagaimana semestinya orang yang sudah ditebus itu, orang yang sudah diselamatkan itu. Saudara, kalau saudara memperhatikan ada penekanan, ada tensi yang terus menerus saya ulangi dari berbagai kesempatan, bukan hanya melalui khotbah minggu, tapi berbagai kesempatan saya selalu menekankan bagaimana saya dan saudara semestinya hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Saudara, ada yang menggambarkan, kalau saudara ingat tema atau topik yang kita bahas dalam sel grup kita dalam bulan ini, saudara, tentang tanda-tanda lahir baru. Bahwa ketika saya dan saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu digambarkan saya dan saudara itu lahir kembali. Berarti kalau kita analogikan sebagai manusia, bayi. Nah, kalau saudara lahir sebagai bayi, maka bayi yang sehat, bayi yang tidak ada penyakit, bayi yang tidak bermasalah, maka bayi itu bertahap tetapi pasti dia mengalami pertumbuhan. Saudara, itu juga yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara. Tuhan menginginkan saya dan saudara itu bertumbuh. Tuhan menginginkan saya dan saudara itu semakin hari semakin dewasa. Bukan hanya itu, Tuhan menginginkan saya dan saudara itu bertumbuh semakin hari semakin memiliki keserupaan dengan Kristus. Saudara, hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam surat Efesus ini menekankan Tuhan yang sudah naik, Tuhan yang sudah turun, kemudian naik, kemudian memberikan kepada kita satu penyataan, kemudian memberikan kepada kita orang-orang yang ditugaskan untuk memperlengkapi, apakah itu nabi, apakah itu pengajar, apakah itu gembala, yang disiapkan untuk apa?
memperlengkapi tubuh Kristus. Supaya apa? Diperlengkapi. Supaya bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, saya sangat mengajak kita semuanya. Gereja kita berupaya sekuat tenaga di masa pandemi ini pun menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kita belajar. Apakah itu belajar mendalami Alkitab, PA? Apakah itu belajar tentang pengalaman hidup, cell group? Apakah itu belajar tentang teologi, kelas teologi? Apakah itu belajar memahami Alkitab, kelas pemahaman Alkitab? Saudara, berjuanglah, berupayalah, sediakan waktumu, ikutlah. Saudara, ini kesempatan yang sangat bagus. Saudara tidak harus datang ke gereja. Saudara tinggal buka handphone atau laptop, klik linknya, ikutlah. Karena saudara dan saya, bagaimana saya dan saudara bisa bertumbuh? Bagaimana saya dan saudara bisa mengalami pemahaman yang terus bertambah? Kalau saya dan saudara tidak diperlengkapi. Maka saya ketika membaca kitab Efesus ini, firman Tuhan sangat menekankan bahwa tugas nabi-nabi, pemberita-pemberita, gembala-gembala, pengajar-pengajar, tugasnya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Dan saya sungguh sangat mengharapkan kita, ya saudaraku, mengikuti Gemas, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Saya mau katakan kepada saudara, gerakan Gemas ini bagi saya membawa dampak juga yang sangat besar. Sekalipun sebelum ada gerakan Gemas itu saya secara berkala membaca Alkitab setiap hari. Tapi ini spiritnya saya rasakan beda. Saya ingin pengalaman yang berbeda ini bukan dimiliki oleh saya dan teman-teman yang sudah membaca. Tapi dialami, dimiliki oleh kita semua. Saudara. Nah saudara, saya ingin mengajak kita melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hari bertumbuh dari kita. Dari Efesus, saya mungkin menekankan beberapa ayat saja. Ayat yang ke-13, mungkin ayat yang ke-15 penekanannya. Ya. Saudara, apa yang Allah inginkan dari kita dalam hal bertumbuh ini? Yang pertama saudaraku, ternyata Allah itu ingin kita bertumbuh sesuai tingkatan kita. Tingkatan. Memang saya sedang tidak berkata bahwa orang yang baru itu berarti lebih muda secara pemahaman, bukan sedang bicara itu. Tapi saya mau menekankan bagaimana saya dan saudara itu sebetulnya bertumbuh itu pasti sesuai dengan tingkatan pengenalan kita akan Kristus. Nah maka sebetulnya mau tidak mau harus berbicara waktu, bukan? Karena mengenal itu kan berarti menyangkut waktu. Kalau yang lama secara teori semestinya lebih mengenal daripada yang baru. Tergantung berapa banyak waktu yang Anda investasikan untuk membangun komunikasi dengan yang Anda ingin kenal, yaitu Kristus. Saudara, makanya kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, cobalah lihat. Saudara, kemarin pertanyaan di dalam cell group itu saya buat secara sederhana. Kapan Anda mulai lahir baru? Apa tandanya? Pertanyaannya itu.
Saudara, karena saya dan saudara harus memastikan bahwa saya dan saudara itu sudah lahir baru. Karena kalau saya dan saudara belum lahir baru, bagaimana saya bisa berbicara tentang pertumbuhan? Bagaimana saya mendiskusikan tentang pertumbuhan yang bayi belum ada? Dikandung pun belum, apalagi lahir. Apa yang saya akan bicarakan? Maka pertanyaan kapan Anda lahir baru, apa tandanya itu sangat mendasar untuk Anda jawab. Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Saya sudah lahir baru belum ya? Itunya poinnya. Apa tanda saya lahir baru? Apa tandanya? Nah, ketika sudah lahir barulah baru kita berbicara apa? Pertumbuhan. Bertumbuh sesuai tingkatan pengenalan kita akan Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu apakali speaker atau Bapak Ibu aktivis yang dulu aktif mengikuti program wilayah tentang Growing a Healthy Church, ya, GHC dulu dikenalnya, itu kalau bicara produk selalu berbicara tentang pemetaan orang. Orang dikelompokkan tuh dari M1, M2, M itu masuknya ministry ya. Ministry 1, ministry 2, ministry 3, ministry paling mentok itu ministry 7. Ya. Cuman 7 aja nggak sampai atas-atas lagi. Bisa 7 udah hebat sekali. Nggak ada juga M150, nggak ada. Itu minuman. Ya, ini cuman M1 sampai M7. Nah, itu sebetulnya mau mengelompokkan orang, tingkatan orang sebatas mana dia memiliki kedewasaan dan kepedulian akan hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Ya, M1 itu orang yang baru-baru lah, orang baru-baru yang masih ya kalau disuruh satu tugas bolehlah hari ini terima tamu bisa, ya kan? Tapi kalau dikasih tugas 1 bulan terima tamu, udah ngeluh dia, kok repot kali sih gereja 1 bulan, ya kan? Nah, mungkin kalau M2 sudah tingkatannya udah lebih lagi, M3 lebih lagi, M4 lebih lagi. Ya. Ada tingkatan-tingkatan. Kalau sudah M6 itu sudah nggak usah disuruh-suruh. Dia punya kedewasaan iman. Dia ingin terlibat dalam pekerjaan Allah. Ya. Dia ingin berguna dalam pekerjaan Allah, baik melalui gereja maupun melalui pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, M7 secara berkala mereka sudah mau terus bagaimana membawa orang lain kepada Tuhan. Ya, ini detailnya bisa kita bahas panjang lebar itu. Tapi saya memberikan satu gambaran bahwa kita itu bertumbuh sesuai dengan tingkatan kita, pengenalan kita akan Kristus. Nah, saudara, banyak orang ketika kita berbicara tingkatan, orang berpikir saya sudah lama, saya pasti sudah dewasa, saya sudah lama, pasti saya sudah makin lebih ngerti daripada yang baru. Ini saya sedang tidak bicara umur ya, saya sedang berbicara lama tidaknya Anda mengikut Tuhan. Saya sedang tidak diskusi umur. Atau banyak orang berpikir kalau dia dewasa, kedewasaan itu diukur dari apa? Dengan jumlah informasi dan doktrin yang dia ketahui. Ya, makanya banyak orang kalau sudah ikut kelas-kelas tertentu merasa dia paling tahu, padahal masih sedikit tahu. Atau orang-orang ya yang umpamanya kadang-kadang ya, ini berlaku umum ya Bapak Ibu, saya sedang tidak berbicara spesifik. Berlaku umum, banyak orang yang kalau sudah ikuti kelas-kelas apa udah merasa udah paling hebat. Bukan itu saja ukuran pertumbuhan. Atau bukan itu yang utama ukuran pertumbuhan. Saudara, maka saya terus mengajak kita berbicara atau diskusi bagaimana pengalaman rohani kita satu dengan yang lain. Karena kalau pengetahuan setahu-tahunya kita masih banyak yang belum kita tahu.
Sehebat-hebatnya kita masih banyak yang lebih hebat. Kalau bicara pengetahuan. Apalagi zaman sekarang. Saudara. Saudara, dalam perjalanan kehidupan orang Kristen atau kekristenan atau orang percaya, kadang juga banyak orang yang menghabiskan, membuat komitmen, mengikuti komitmen, tetapi yang setengah-setengah untuk memenuhi nilai-nilai standar yang apa? Ya akhirnya frustasi kan? Kan Alkitab katakan apa? Orang yang mendua hati itu nggak dapat apa-apa, kasarnya gitulah ya. Tapi benar ya, mungkin saya pernah juga ceritakan ini karena pengalaman saya beberapa kali juga itu. Kadang kalau kita mau antri isi minyak BBM, ya kan? Kalau kita lihat antriannya panjang kan kita cari pom yang lain kan? Di situ panjang lagi kita cari yang lain kan? Lah, semakin ke sana makin panjang. Padahal tadi nunggu yang pertama aja udah dapat kita. Untuk antri bensin saja orang yang mendua hati susah hidupnya. Belum lagi kalau yang anak-anak muda PDKT mendua hati, nggak dapat itu. Orang lain sudah lama nggak dapat itu. Nah apalagi kita mengikut Tuhan, mendua hati. Dan saudara yang saya mau katakan, saudaraku, ada banyak orang yang mengaku percaya, tapi mengikut Tuhan itu nggak sepenuh hati, mendua hati. Boleh Anda bilang saya udah lama mengikut Tuhan. Boleh Anda bilang, oh saya pokoknya dari dulu sudah mengikut Tuhan. Pertanyaan saya, Anda mengikut dengan komitmenmu sepenuh hati atau sekedar setengah-setengah? Karena Anda akan sering mengalami frustasi dan hidup Anda biasa-biasa saja. Saya tidak tahu apakah kita pernah frustasi ngikut Tuhan. Ya aduh, kayaknya males sekali sih ini. Ya, pernah? Jangan-jangan kita yang setengah-setengah itu. Nah yang berikutnya ada banyak orang yang percaya Tuhan membuat komitmen, ya saudaraku, membuat komitmen penuh ya untuk apa? Untuk memenuhi sasaran duniawi. Ya. Ada orang yang membuat komitmen penuh tetapi untuk memenuhi sasaran duniawi. Saya mengikut Tuhan supaya saya diberkati. Saya mengikut Tuhan supaya saya apa? Terkenal. Saya mengikut Tuhan supaya apa? Oh, saya menjadi orang yang berhasil. Bagaimana biasanya akhirnya? Banyak orang Kristen yang jatuh pada kekecewaan dan kepahitan. Anda boleh bangga, saya sudah lama Pak. Boleh. Anda boleh berdebat apa saja, boleh. Tapi yang saya ingin pastikan kepada Anda, kalau kita mengikut Tuhan, mengejar atau memiliki komitmen, tetapi yang kita kejar adalah hal yang salah, maka lambat tapi pasti Anda akan kecewa dan mengalami kepahitan. Maka saya katakan saudaraku, ketika Rasul Petrus mengingatkan jemaat di Efesus, ya kan, bahwa orang-orang itu akan mengalami kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan seseorang itu diukur dari sejauh mana kehidupan seseorang itu dalam segala aspek hidupnya telah mengalami kepenuhan Kristus. Bukan sekedar lama atau saudara barunya orang menjadi Kristen. Seberapa jauh Anda memiliki kehidupan yang betul-betul kepenuhan Kristus. Jadi ketika kita berbicara ini, saudara,
harapan saya dalam situasi krisis inilah kita justru jadikan sebagai titik tolak, batu pijakan untuk saya dan saudara bertumbuh. Saudara, kadang situasi sulit, ketika kita punya respon yang baik, itu akan membuat kita menjadi orang semakin lebih baik. Situasi sulit membuat kita bisa menjadi semakin baik. Ya, tapi persoalannya saudaraku atau tantangannya, saya waktu searching di Google saya menarik juga lihat gambar ini ya. Saya gambar di sini ya. Ini Kristen bayi ya. Makanan untuk bayi rohani. Enggak mau. Aku mau berkat dan firman yang enak-enak saja. Aku dipaksa makan makanan yang keras. Kamu enggak ada kasih Kristus. Nah, itu jadi orang enggak dewasa kan? Pengennya khotbah yang enak-enak, ada berkat, ada amin, amin, ya kan? Tapi kalau makanan keras, teguran, apa dibilang? Enggak punya kasih Kristus, sudah tahu krisis ngomongnya mah keras-keras, krisis mah yang lembut-lembut ngomongnya. Bukankah kebanyakan orang percaya demikian? Maka saudaraku, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, saya juga mempercayai konsep ini. Ini kan gambar kecilnya itu ada Alkitab ya. Ayo, sudah waktunya makan makanan yang mendewasakan iman. Dari mana ya makannya bersumber Alkitab? Dan Alkitab itu kadang bicara sangat keras. Saudara. Nah, melihat fakta ini sebetulnya bukan hanya fakta belakangan. Tapi dalam Alkitab pun sudah ada. Makanya penulis Ibrani ngomong gini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya kan? Penulis Ibrani mau mengungkapkan harusnya dari sisi usiamu Kristen itu, kamu itu sudah harus membimbing orang, kamu itu harus sudah bisa membawa orang kepada Tuhan, kamu itu harus bisa menjadi contoh, kamu itu harus bisa menjadi teladan. Ini kamu masih bayi, harus diajari, harus dibimbing, harus dibelai-belai, harus disayang-sayang, harus dibujuk-bujuk. Saudara dewasa tidak seperti itu. Dan ini fakta. Maka penulis Ibrani menulis ini. Saudara, itu yang pertama. Allah ingin saya dan saudara bertumbuh sesuai dengan tingkatan pengenalan kita akan Kristus. Yang kedua saudaraku, ketika kita berbicara bertumbuh, ternyata yang Tuhan inginkan itu saya dan saudara bukan hanya bertumbuh parsial. Kalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu saya ada bahas topik ketaatan sepenuh hati. Itu saya memperhadapkan ketaatan parsial dan ketaatan sepenuh hati. Dalam hal pertumbuhan pun Tuhan ingin saya dan saudara bertumbuh dalam segala hal. Maka saudara, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, ya, jadi pertumbuhan yang sehat itu ditandai dua hal, yaitu bertumbuh dalam segala hal dan bertumbuh ke arah Kristus. Saudara pernah berpikir enggak kalau kita analogikan dengan kehidupan kita? Kalau tubuh Anda tumbuhnya itu enggak proporsional. Enggak semua aspek bertumbuh. Umpamanya, tangan kiri ini lebih cepat bertumbuh daripada tangan kanan. Bayangkan saudaraku, yang satu begitu panjang, yang satu pendek. Oke lah, taruhlah bukan hanya pendek, besar. Yang satu begitu panjang kayak Popeye ya. Jadi saudara, sebenarnya belajar firman itu sederhana. Tuhan ingin kita bertumbuh itu ya segala aspek. Pertumbuhan
pertumbuhan yang normal itu adalah ya bertumbuh dalam segala segi. Sekarang kalau saya bertanya saudaraku, kalau saudara makin dewasa, apa yang dewasa? Pikirannya? Bukan hanya pikiran saja. Namanya dewasa ia menyangkut semua kan. Fisiknya juga berubah, pikirannya berubah, ya kan? Imannya berubah, macam-macam itu. Maka Tuhan pun ingin saya dan saudara bertumbuh dalam segala hal. Saudara. Jadi maka suka ada pertanyaan gini kan, kalau saudara di dalam sel group saya suka buat pertanyaan yang sejenis. Apa yang kurang? Apa yang maksimal? Saudara, sebenarnya karena saya ingin mengajak kita melihat yang sudah bagus, tingkatkan, pertahankan. Yang belum bagus, mari kita baguskan. Betul bukan? Saya nggak sempurna Pak, betul, saya pun tidak sempurna. Ketika saya dan saudara bertumbuh, ayo mana yang harus ditingkatkan? Mana yang sudah bagus? Segala aspek hidup kita, Tuhan ingin kita bertumbuh. Saudara. Maka ketika kita berbicara pertumbuhan, Tuhan ingin semua hal yang telah diberikan dalam diri kita. Talenta Anda, potensi Anda, karunia Anda, sifat Anda, karakter Anda, kasih Anda, atau apa saja yang ada dalam dirimu, biarkan bertumbuh. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar bagaimana kita bisa bertumbuh melalui masalah-masalah kita. Kita bisa bertumbuh melalui pelayanan. Dan kita bisa bertumbuh melalui hal-hal yang lain. Kenapa? Saya selalu belajar begini saudara. Kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam diri kita. Karena Tuhan sedang menginginkan satu aspek dalam diri kita itu bertumbuh. Maka apapun kondisimu hari ini, mungkin engkau tidak nyaman, mungkin engkau hidup dalam kemarahanmu, engkau mungkin hidup dalam kekesalanmu, atau engkau hidup apa saja dalam situasi krisis ini. Firman Tuhan hari ini menyapamu. Tuhan ingin ada satu aspek yang supaya lebih baik dalam dirimu. Sudah belajarlah percaya. Tuhan yang merancang saya dan saudara. Dia tahu mana yang harus ditarik, mana harus ditekan. Mana harus dibiarkan, mana harus diketok. Supaya bagus hidup kita. Bertumbuh dalam segala hal. Dan yang kedua apa tadi? Bertumbuh ke arah Dia. Jadi bukan hanya bertumbuh dalam segala hal, tetapi bertumbuh ke arah Dia. Saudara, sebetulnya tumbuh-tumbuhan itu memberikan satu gambaran yang sederhana. Tumbuh-tumbuhan akan bertumbuh dan akan menuju kemana? Ke matahari. Saudara perhatikan, kalau ada rumput, apakah mungkin di jalan atau apa, tertimpa batu atau terlimpa pohon. Perhatikan, rumput itu akan menjulang lebih tinggi, mencari cahaya matahari. Maka ketika saya dan saudara sebagai orang percaya, kalau saya dan saudara ini bertumbuh, yang Tuhan inginkan kita bertumbuh ke arah Dia.
Semakin engkau mengerti kebenaran, semakin engkau seperti dia. Semakin engkau lama menjadi orang Kristen, semakin engkau seperti dia. Semakin banyak karunia yang engkau miliki, semakin engkau seperti dia. Semakin banyak hal yang engkau lalui, semakin engkau seperti dia. Saudara, maka pertumbuhan kita itu bisa dilihat sejauh mana Anda dan saya bertumbuh ke arah Tuhan Yesus, ke arah Kristus. Maka semakin kita semakin bertumbuh, kita semakin menyerupai Dia. Saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan yang bertumbuh, saya ingin menekankan beberapa hal. Keseimbangan antara dua hal ini. Cara saya dan Anda berpikir itu akan menentukan cara Anda merasakan. Kalau engkau memang bertumbuh dengan baik dalam pemikiranmu, maka engkau bertumbuh dengan baik dalam cara engkau merasakan. Kalau engkau bertumbuh dengan baik dalam cara merasakan, maka semua itu akan mempengaruhi engkau dalam bertindak. Itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Oh, saya tahu kebenaran tapi hidup nggak benar, omong kosong. Oh, saya tahu ini tapi engkau nggak hidup seperti itu, nggak berguna pengetahuan itu. Karena cara berpikir. Kalau engkau berpikir negatif, engkau merasa negatif. Kalau engkau merasa negatif, engkau bertindak negatif. Engkau berpikir over, sombong, engkau akan merasa sombong. Engkau akan bertindak sombong. Engkau berpikir egois, engkau akan merasa egois. Engkau akan bertindak egois. Tergantung pikiranmu bagaimana. Maka Tuhan ingin kita bertumbuh dalam segala hal, termasuk dalam pikiran kita. Yang tentunya akan berdampak dari atau dalam tindakan kita. Saudara, maka kehidupan Kristen itu bisa dikatakan kehidupan yang bukan sekedar pengakuan. Oh, saya percaya, pengakuan iman itu ya. Saya percaya bla 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 bla, bolehlah Anda hafal titik komanya. Tapi bukan itu ternyata. Bukan itu gak penting, penting. Jangan salah ya Bapak Ibu. Tapi kehidupan kita itu jauh melebihi pengakuan iman dan keyakinan kita itu. Kehidupan yang bertumbuh sebenarnya kehidupan yang melingkupi apa? Perilaku dan karakter kita. Apapun posisimu. Apapun posisimu. Gampang lihatnya. Perilakunya bagaimana? Karakternya bagaimana? Anda bisa lihat dia bertumbuhnya bagaimana. Saudara, maka kehidupan kita yang bertumbuh hendaknya kehidupan yang perbuatan kita itu harus konsisten antara pengakuan kita, pengakuan iman kita, keyakinan kita, itu kita barengi dengan perilaku kita. Kita percaya Tuhan Yesus. Kita ikuti perilakunya. Kita percaya kita ini diselamatkan oleh iman. Perlihatkan dalam hidupmu. Bahwa hidupmu itu anugerah. Saya percaya bahwa Allah itu sudah begitu baik mengasihi saya umpamanya. Tunjukkanlah. Jadi perbuatan kita itu harus konsisten dengan apa yang kita ngomong. Iman kita. Dan berhentilah untuk mungkin menghakimi orang lain. Berhentilah untuk memikirkan orang lain seperti dirimu. Berhentilah. Jauh lebih bagus engkau memperlihatkan teladan hidupmu dimanapun. Apa yang engkau ucapkan, ikutilah dengan teladanmu. Apa yang engkau dengungkan, ikutilah dengan perilakumu. Saudara,
Saya sebut kembali ini bahan khotbah saya yang 2 minggu lalu. Ketika saya bicara tentang Yesus adalah sebagai teladan hidup kita. Semakin saya dan saudara bertumbuh, maka hidup kita makin lama akan makin menyerupai Kristus. Dalam hal apa? Memandang. Dalam hal apa? Merasa, berpikir. Dalam hal apa? Berbuat seperti Kristus. Saudara, Tuhan ingin saya dan saudara bertumbuh. Mari kita bertumbuh bersama-sama dalam situasi ini. Saya dan saudara bisa saling menolong untuk bertumbuh. Saya membutuhkan saudara untuk saya bisa bertumbuh. Saudara membutuhkan saya dan yang lainnya untuk saudara bisa bertumbuh. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan boleh menolong kita untuk kita bisa bertumbuh. Tuhan, saya membutuhkan Tuhan menolong, memimpin saya dalam situasi apapun untuk saya tetap bertumbuh. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, mari kita dudukkan kepala kita. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Supaya sekalipun dalam situasi yang krisis dan situasi-situasi yang sulit apapun yang kami hadapi, kami bisa tetap bertumbuh. Bertumbuh dalam segala hal. Bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh benar-benar percaya dan mempercayakan diri kepadamu. Kalau ada hal-hal yang kami alami dalam hidup kami, yang membuat kami tidak nyaman, yang membuat kami gelisah, membuat kami kecewa, membuat kami marah, membuat kami frustasi, membuat apa saja. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan. Tuhan sedang membentuk salah satu aspek hidup kami untuk bertumbuh. Tuhan, kami rindu. Kami menjadi orang-orang Kristen yang normal, yang bertumbuh dari hari ke sehari, yang bertumbuh dalam segala aspek, yang bertumbuh ke arah Engkau. Kami secara khusus hari ini berdoa buat teman-teman yang sedang terbaring sakit, yang mengalami atau terpapar COVID-19. Tuhan berikan kepada mereka peneguhan. Tuhan berikan kepada mereka pengharapan. Dan biarkan mereka pun tetap terus bertumbuh di dalam iman. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang karena pandemi ini juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal ekonomi. Yang pasti akan berentet dalam rumah tangga, berentet dalam hubungan-hubungan hal-hal yang lain. Tuhan, tolonglah kami semuanya untuk kami tetap bisa mempercayakan hidup kami. Kami berjuang dan Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ampuni kami jika kami menjadi orang atau menjadi pengikut-Mu, tapi kami tidak bertumbuh selama ini. Biarkan Tuhan hari ini kami boleh mengerti kebenaran dan kerinduan hati-Mu. Tuhan ingin kami bertumbuh.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Sudah sekali lagi katakan bersama-sama setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Tuhan berkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian telah firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk kita hidup di dalam Kristus, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Yakin percaya kita semakin bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus adalah kepala. Kiranya firman ini tetap terus senantiasa mengingatkan kita, bahkan menuntun dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap semangat, jemaat, untuk mengikuti via online. Itu mengikuti dengan persekutuan kita, pertemuan kita lewat PA, KTJ, cell group, dan juga mengikuti dengan persekutuan masing-masing di seksi kita. Kiranya apa yang kita lakukan ini, pasti Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, dan kita dituntun untuk serupa dengan Dia. Itulah firman Tuhan pada pagi ini kita boleh diingatkan. Amin. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan melalui gereja kita, di mana persembahan itu juga kita akan transfer ke rekening gereja kita, nomor dan juga tertera di naviri kita, boleh kita sampaikan melalui transfer kita. Mari jemaat kasih Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 170 ayat 1, 2, dan 3. Dan pada ayat yang ketiga, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Penjaga batinku.
dalam sukacita dan keyakinan teguh akan kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh dalam segala hal dan ke arah Dia, ke arah Kristus. Lanjutkanlah ibadah ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Terimalah berkat penyertaannya. Maka kiranya kasih sayang dan pemberian Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan kuasa daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati, memelihara, dan memampukan saya dan saudara untuk terus-menerus bertumbuh dalam segala hal dan ke arah Kristus. Dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Saat terus sejenak, Tuhan memberkati kita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan bintang, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis rebutkan segera lepas, rebutkan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang